Oke, kita lanjut pada hari ini kita akan membahas tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Ya, jadi kalau kita melihat dari kata demokrasi itu secara etimologis berasal dari dua kata ya dalam bahasa Yunani kuno gitu. Yaitu adalah demos dan kratien atau kratos gitu. Demos itu adalah rakyat atau penduduk di suatu tempat ya. Sedangkan kratien atau kratos itu adalah kekuasaan ya atau kedaulatan itu sendiri gitu. Jadi demokratos ya atau demokratia ini merupakan suatu kondisi atau keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahan kedaulatan itu ada di tangan rakyat ya. Kemudian kekuasaan tertinggi berada di keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Itu dikemukakan oleh Profesor Azumardi Azra ya dalam bukunya tentang demokrasi, hak asasi manusia, masyarakat madani yang terbit tahun 2000. Jadi demokrasi ini sebenarnya banyak maknanya ya gitu. Ada yang paling familiar itu adalah demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ya. From people, by people and for people gitu ya. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya kata itu yang cukup familiar dipahami dan cukup simpel untuk diberikan pemahaman mengenai makna demokrasi. Meskipun demokrasi dalam implementasinya memang cukup kompleks ya, karena demokrasi itu tidak hanya sekedar berbicara tentang rakyat, tetapi berbicara tentang institusi pemerintah gitu ya, berbicara tentang lembaga swasta gitu ya. Jadi hampir semua komponen itu terlibat di dalamnya. Jadi bukan hanya rakyat, tetapi semua komponen terlibat di dalam proses perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan. Serta penentuan pemimpin di suatu daerah atau suatu negara itu ditentukan oleh rakyat, betul. Tetapi tidak serta-merta semuanya ditentukan oleh rakyat. Ada peran-peran dari lembaga pers, ya, ada peran-peran dari lembaga swasta atau para pengusaha, ada peran-peran dari lembaga pemerintah, misalnya KPU gitu. Bagaimana bisa menjalankan proses demokrasi kalau tidak ada KPU gitu kalau di Indonesia ya, lembaga atau panitia atau sejenisnya organisasi yang memberikan fungsi atau berfungsi untuk melaksanakan proses pelaksanaan pemilihan umum. Ya tentu semua dalam negara demokrasi itu terlibat, ya, terlibat berdasarkan fungsinya masing-masing ya. Kalau rakyat itu mempunyai fungsi untuk ya kalau dalam pemilihan adalah dipilih dan memilih gitu ya. Bisa rakyat mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah atau calon presiden. Bisa juga rakyat menjadi pemilih, menjadi simpatisan, menjadi relawan, menjadi tim sukses ya dan lain sebagainya namanya. Ya jadi dalam demokrasi itu cukup kompleks ya. Bahkan demokrasi ini ada pro kontra juga gitu. Pro kontra dalam sistem demokrasi ya. Karena demokrasi ini melihat rakyat itu sebagai suara gitu ya, suara. Makanya ada istilah suara rakyat itu adalah suara Tuhan gitu ya. Vox populi vox Dei namanya. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Apa yang lemah di situ? Yang lemah adalah suara orang yang punya ilmu sama suaranya dihitung satu suara dengan suara yang ya minta maaf misalnya orang yang tidak berpendidikan gitu ya. Seorang profesor sama suaranya dengan suaranya orang yang tidak berpendidikan. Suaranya ulama sama dengan suaranya seorang mafia gitu. Sama gitu.
Padahal ya ini menurut pakar ya, padahal sebenarnya tidak sama gitu. Suaranya ulama itu sangat didengarkan, ya. Suaranya penjahat, koruptor itu mau dengarkan apa, perilakunya saja tidak benar gitu. Tetapi dalam negara demokrasi semuanya mempunyai suara yang sama gitu, satu suara gitu. Ya, suara mahasiswa dan dosen satu suara gitu ya. Bahkan suara mahasiswa kalau dibanding dengan satu orang dosen lebih berharga suara mahasiswa daripada dosen dalam negara demokrasi. Karena yang dilihat di situ adalah kuantitas, ya, seberapa banyak suara yang memberikan dukungan terhadap seseorang ya, atau terhadap sistem itu sendiri. Maka semakin banyak itu, ya, oleh sebagian pakar mengatakan bahwa itu adalah suara Tuhan gitu ya. Suara Tuhan itu adalah suara sebagian rakyat itu, sebagian besar dari rakyat itu sendiri gitu. Maka demokrasi menjadi satu kata kunci untuk membebaskan rakyat itu dari keterkungkungan oligarki. Oligarki seperti apa? Adalah orang-orang yang dimana dalam pemerintahan itu dikuasai oleh ya orang-orang yang berduit, orang-orang yang borjuis, orang-orang yang elit gitu ya, orang-orang kuat gitu. Sedangkan rakyat itu hanya dimanfaatkan untuk meraih kekuasaan. Ya, itu oligarki. Tetapi dengan adanya sistem demokrasi ini meruntuhkan oligarki itu sendiri. Tetapi faktanya sampai sekarang kan oligarki masih banyak bermain dalam sistemnya gitu. Gitu. Siapa rakyat biasa yang menjadi wali kota? Rakyat biasa tidak punya uang gitu. Semuanya butuh uang. Karena dalam negara demokrasi untuk menjadi pemimpin itu ya modalnya adalah kualitas gitu. Ya, kualitas bagaimana seorang pemimpin itu bisa merepresentasikan rakyatnya atau kepentingan rakyatnya itu sendiri. Jadi bagaimana merepresentasikan, harus orang cerdas yang bisa mengakomodir semua kepentingan rakyat. Kalau tidak cerdas, bagaimana mau mengakomodir kepentingan rakyat? Kalau tidak cerdas kan? Kalau tidak cerdas, pasti kepentingan dirinya dan golongannya yang lebih diutamakan. Tapi kalau dia akalnya sehat, yang melihat pada demokrasi itu adalah untuk kepentingan rakyat, berarti pemimpinnya itu harus bisa merepresentasikan kepentingan rakyat itu sendiri. Ya. Kalau rakyatnya itu 270 juta, maka pemimpinnya harus ya IQ-nya kalau bisa di atas rata-rata gitu. Jangan IQ-nya IQ jongkok gitu. Ya. IQ-nya harus di atas rata-rata gitu ya. Harus cerdas, karena untuk menampung seluruh aspirasi yang ada di masyarakat dari Sabang sampai Merauke itu harus butuh kemampuan manusia yang bisa melihat secara keseluruhan apa sih kepentingan rakyat ini. Tapi kalau pemimpinnya tidak bisa mengakomodir kepentingan rakyat, berarti yang ada itu kepentingan golongan dan pribadi. Itu ya, lawan katanya itu kepentingan rakyat, lawannya kepentingan pribadi atau golongan. Ya, kurang lebih seperti itu dia kita memaknai demokrasi dan dilema hidup di negara demokrasi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita sudah menjadi negara demokrasi yang seutuhnya gitu ya? Itu bisa terjawab apabila rakyat bersuara gitu. Seperti kalian mempunyai kontribusi terhadap upaya menciptakan negara demokrasi itu sendiri. Kalau misalnya haknya kalian itu dizolimi, misalnya kalian tidak pernah dilibatkan dalam urusan pengambilan keputusan di tingkat desa, kelurahan, di tingkat kecamatan, atau di tingkat pemerintahan apapun nih, tidak pernah dilibatkan, berarti bertanya-tanya gitu, saya ini apa gitu, saya ini kan rakyat gitu. Sementara dalam negara demokrasi rakyat itu
harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Gitu. Sejak kapan saya dilibatkan? Mulai muncul pertanyaan apakah negara kita ini demokrasi atau tidak? Gitu. Kan gitu. Kalau Anda tinggal di desa misalnya, apakah pernah tidak dapat undangan untuk menghadiri rapat? Gitu. Rapat musrembang des, musyawarah perencanaan pembangunan desa, atau di kelurahan musrembang kel, ya. Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan. Oh tidak pernah Pak. Kenapa tidak pernah? Gitu. Apakah Anda masih kecil, belum matang otaknya Anda, atau pikirannya Anda belum dewasa? Gitu. Atau apa gitu? Atau Anda tidak diperhitungkan? Anda hanya dihitung berdasarkan suara Anda satu suara gitu. Tapi Anda tidak pernah diperhitungkan gitu. Kan gitu. Ya, tapi kalau Anda diperhitungkan pasti diundang kan gitu. Tapi kalau Anda hanya dihitung saja, nanti satu suara ini, kalau dalam ruangan ini ada 8 suara berarti hanya 8 suara. Tapi tidak pernah saya perhitungkan 8 suara itu tidak berbobot gitu. Nah misalnya ya gitu. Sama juga dengan saya gitu. Saya kalau di kelurahan kayaknya tidak pernah diundang gitu. Berarti saya hanya dihitung dengan angka gitu. Tidak pernah. Kepada yang terhormat Darmin ini di tempat untuk menghadiri rapat atau musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan. Pernah gitu. Apakah saya orang yang tidak berkualitas gitu? Apakah saya orang tidak berpendidikan sehingga tidak perlu dilibatkan gitu? Kan gitu. Artinya mereka hanya melihat saya secara angka gitu. Darmin itu satu orang, tapi tidak melihat saya secara kualitas. Darmin itu siapa gitu. Sama dengan Anda gitu. Apakah kalian dilibatkan? Gitu? Ya kalau tidak dilibatkan, apakah kita ini sudah melaksanakan demokrasi itu sendiri? Kan gitu. Berarti kalau tidak dilibatkan berarti kalian hanya dihitung dengan angka saja. Kurang lebih seperti itu ya. Dalam hal ini demokrasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif. Secara aktif. Semua secara aktif, ada kata semua, berarti semua itu tanpa kecuali. Atau ada kecualinya. Misalnya satu kelurahan itu ada 3.000 orang. Apakah semua 3.000 itu harus datang di kantor kelurahan itu atau di kantor desa gitu? Soalnya di sini semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi kewenangan gitu. Siapa yang diberi kewenangan? Ya pemerintah. Pemerintah mengambil keputusan tetapi melibatkan seluruh rakyat gitu. Itu dalam negara demokrasi gitu. Seharusnya begitu ya. Ya, sekarang kita bertanya-tanya, apakah dalam masa Yunani kuno dulu seperti ini konsepnya gitu? Atau ini hanya utopia saja orang? Utopia itu adalah sebuah angan-angan yang tidak akan terrealisasi. Ya, ada tidak satu desa di mana dalam rapat itu melibatkan seluruh warganya. Saya bilang ini omong kosong, ya. Konsep teori yang omong kosong. Ya faktanya tidak begitu. Dalam negara demokrasi yang liberal itu tidak pernah seperti itu Pak. Berarti ini konsepnya konsep mengada-ngada. Kan konsep yang utopia yang ada dalam pikiran tapi tidak terrealisasi dalam kehidupan nyata. Ya karena di sini diartikan bahwa bentuk pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat. Konsep yang sangat ideal sekali, tetapi dalam prakteknya belum sampai pada hal yang idealis. Bahkan ada yang mengkritisi bahwa ya demokrasi itu hanya mainannya para elit saja gitu ya. Ya contohnya seperti sekarang ya. Siapa yang menang itulah yang mempunyai uang gitu. Demokrasi yang bisa dibayar dengan uang gitu. Demokrasi yang rakyatnya bisa disumbat mulutnya dengan uang gitu.
Hari ini mahasiswa pergi demo naikkan BBM gitu. Boleh jadi besok tidak bersuara karena sudah dikasih nasi bungkus. Kan gitu. Ya, ada seorang aktivis atau mungkin beberapa aktivis, kerjanya demo. Dikasih proyek, ya diam dia. Dia memperjuangkan kebenaran demi kepentingan pribadinya, bukan demi kepentingan rakyat. Artinya rakyat itu hanya semacam mengatasnamakan gitu. Saya ini atas nama rakyat gitu. Rakyat apa? Anda dikasih proyek selesaikan, dikasih uang nasi bungkus, nah sudah dia. Maka berjuang di negara demokrasi yang mengharapkan kepentingan rakyat, yang betul-betul memperjuangkan aspirasi masyarakat, itu adalah perjuangan yang sangat besar, perjuangan yang sangat keras, perjuangan yang orang bilang kita tidak butuh orang cengeng gitu. Hari ini pergi demo, atau hari ini pergi di kantor wali kota, ketemu dengan wali kota, kritisi wali kota, datang premannya, cengeng dia gitu. Ya, menangis dia, datang premannya menangis gitu. Kok dicari premannya ini gitu, gimana gitu? Berarti dia belum pada tataran satu keberanian yang gitu. Kalau demi kepentingan rakyat, kenapa tidak gitu ya. Tetapi kita butuh juga strategi gitu ya. Orang bilang kita butuh strategi. Jangan semuanya harus dihadang, ada tekniknya untuk menghadang para penguasa gitu. Tidak semuanya harus tada-pada gitu. Ada tombak ya tada-pada, nggak bisa gitu. Harus ada tekniknya untuk melawan tombak dari para penguasa gitu ya. Kan tidak mungkin para penguasa diam pada saat kita menyerang mereka kan. Para penguasa yang mana Pak yang Anda maksudkan? Para penguasa yang zalim, para penguasa yang korup, para penguasa yang sewenang-wenang, itu yang dilawan gitu, oleh rakyat. Demokrasi itu lahir, muncul karena ya adanya tirani dalam kekuasaan gitu. Kalau tidak ada tirani, ngapain rakyat mau memperjuangkan kepentingannya gitu? Kalau pemerintahnya sudah adil gitu, ngapain mereka bersuara demi kepentingan rakyat, demi kepentingan keadilan dan kebenaran? Kalau sudah mencapai tataran keadilan itu sendiri. Kenapa ada demokrasi? Karena memang ya penguasa pada zaman dahulu itu adalah penguasa yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya, kepentingan para istana gitu. Maka lahirlah demokrasi ini sendiri sebagai bentuk antitesa terhadap tirani itu sendiri. Nah itu. Makanya memang demokrasi ini adalah satu cara kita dalam memerintah yang menurut saya memang ideal, tapi belum ideal dalam tatarannya, dalam aplikasinya. Dia konsepnya sangat luar biasa, tetapi dalam implementasinya kayaknya tidak bisa. Kayaknya gitu. Ya, gitu. Sekarang berarti kita melawan demokrasi Pak gitu. Bukan melawan demokrasi gitu. Tetapi harus ada koreksian gitu. Harus ada koreksian terhadap orang yang melaksanakan demokrasi itu sendiri. Kan gitu. Siapa pelaksananya? Ya, episentrumnya, pusatnya adalah pemerintah gitu. Kita sebagai orang yang dilibatkan secara aktif. Berarti kalau tidak ada pemerintah, kacau negara gitu. Gitu ya. Makanya ada pakar politik, ada pakar hukum mengatakan lebih baik kita diperintah oleh penguasa yang zalim daripada tidak ada pemerintahan sama sekali. Kacau negara. Lebih baik kita diperintah oleh penguasa yang otoriter daripada tidak ada sama sekali pemerintah. Kalau tidak ada sama sekali pemerintah, kacau kita akan jadi negara barbar, negara hutan rimba namanya. Yang kuat itulah yang berarti para preman akan menjadi penguasa. Orang-orang kuat ya, kita akan menggunakan hukum rimba di dalam itu.
Siapa yang kuat itu yang berkuasa, yang lemah itu ditindas. Kurang lebih seperti itu. Makanya itu koreksi kita dalam pelaksanaan demokrasi. Makanya Aristoteles dan Plato itu dia berbeda. Kalau Plato itu menghendaki demokrasi itu adalah pemerintahan yang ideal, sedangkan Aristoteles itu mengatakan bahwa demokrasi itu kekanak-kanakan itu ya. Ya karena melihat fenomena ya pada waktu dulu gitu, dimana ya kalau sekarang disebut anggota dewan lagi, mereka sidang ya sidang istimewa ya untuk membicarakan kemaslahatan umat, tetapi di dalamnya bertengkar kayak anak kecil gitu. Dia saja anggota dewan gitu. Kalau lihat berdebat di televisi atau di dewan gitu, itu berdebatnya kayak penjual ikan di pasar. Tidak ada kehormatan, tidak ada martabat dan harkat yang dijunjung tinggi. Ya boleh jadi mungkin terlalu banyak anggota dewannya. Ya boleh jadi kan. Saya berpikir begini, di DPR itu harus dirampingkan, yang terlalu banyak manusianya. Karena kalau terlalu banyak manusianya, banyak anggaran negara diserap untuk kepentingan mereka. Gajinya sudah sangat besar sekali, kemudian bukan hanya mereka mengambil gaji, tunjangan, tetapi mereka mengkorupsi lagi uang rakyat. Itu hal yang sangat ironis di negara demokrasi gitu. Nah, kalau saya anggota dewan itu mungkin kalau saya kembali ke masa Kesultanan Buton itu kan ada namanya Sarapatangna. Sarapatangna itu hanya berapa orang saja. Gitu. Hanya berapa orang. Coba lihat berapa anggota dewan yang ada di sini. Berapa anggota dewan yang ada di DPR, DPR provinsi, DPR kabupaten kota. Berapa banyak uang negara dihabiskan untuk kepentingan mereka, untuk perjalanan dinas mereka, untuk tunjangan mereka, untuk reses dan lain sebagainya. Gitu. Rakyat makan apa gitu? Makan bensin gitu. Kan gitu. Enggak? Orang bilang ini negara demokrasi tetapi kita belum berdemokrasi. Karena kenapa? Demokrasi yang kita cita-citakan itu terlalu utopia, terlalu utopia. Di masyarakat yang belum siap untuk menjadi masyarakat yang ideal atau masyarakat madani, masyarakat yang sejahtera. Bagaimana kita mau mewujudkan demokrasi yang sehat? Rakyatnya banyak yang buta huruf, rakyatnya banyak yang kelaparan, rakyatnya banyak yang tamatan SD, bahkan tidak sekolah sama sekali. Bagaimana? Sementara untuk menjadi negara demokrasi itu semua rakyat dilibatkan gitu. Berarti rakyat harus pintar berpikir gitu. Harus pintar mencerna gitu. Dan kalau rakyatnya malas tahu gitu. Siapa calon presiden kita, bakal calon presiden kita yang paling kuat sekarang? Kalau saya tanya mahasiswa, mungkin mereka banyak tidak tahu gitu. Atau malas tahu, ngapain ya? Tugas saya di dosen saja itu belum kelar. Sama tebak-tebak siapa yang akan jadi presiden. Gitu. Karena kenapa? Memang kita belum pada tataran di situ. Belum pada tataran memikirkan kepentingan negara. Rakyat itu ditempatkan untuk memikirkan negara, bagaimana masa depan negara ini. Belum tataran di situ. Rakyat ini masih banyak kelaparan. Bagaimana memikirkan presiden? Hari ini saya masih lapar, Pak. Hari ini saya masih pikirkan bagaimana anak istri saya bisa makan, Pak. Gitu. Jadi kita apa ya? Boleh jadi kita menginginkan adanya satu kesejahteraan rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Tetapi di sisi lain juga kita harus butuh pemimpin yang bisa merealisasikan itu. Nah, bagaimana kalau misalnya pemimpinnya dari awalnya mereka sudah korup, sudah bermain suap, sudah bermain money politik, maka mereka akan masuk dalam sistem yang korup. Kalau masuk dalam sistem yang korup, orang yang baik pun bisa menjadi korup. Orang baik pun bisa jadi korup. Ya makanya
apa namanya, Lord Action mengatakan bahwa power tend to corrupt, power absolutely corrupt absolutely gitu. Power, kekuasaan itu bertendensi pada korupsi. Hari ini kita bersuara melawan koruptor, melawan korupsi, ya karena kita belum dapat kekuasaan gitu. Bagaimana kalau kita sudah dapat kekuasaan, dapat jabatan, dapat fasilitas mewah, dapat uang banyak, itu setannya lebih banyak daripada malaikatnya mungkin. Kali gitu. Maka hati-hati, kita hidup di negara demokrasi. Dan memang harus ada kehati-hatian dalam menjalankan demokrasi. Kalau tidak, hancur negara kita. Atau boleh jadi hanya simbolisasi. Demokrasi itu hanya simbolisasi. Rakyat itu hanya simbol saja. Simbol yang nantinya ya tertulis dalam aturan atas nama rakyat. Rakyat yang mana? Saya ini didukung oleh rakyat gitu. Satu orangnya lagi dia bilang didukung rakyat yang mana? Nggak masuk ke semuanya mengatasnamakan rakyat gitu. Bagaimana cara mewujudkan demokrasi itu, Pak, yang ideal ya? Wujudkan demokrasi yang ideal, kalau kita lihat dari konsepnya, berarti masyarakatnya harus ideal. Masyarakatnya harus ideal. Tetapi kalau lawan dari demokrasi itu kan misalnya monarki gitu ya. Monarki itu kekuasaan itu dipegang oleh satu orang atau beberapa orang saja. Misalnya seorang raja gitu ya. Berarti kedaulatan tertinggi ada di tangan raja gitu. Kalau kedaulatan tertinggi ada di tangan raja, berarti rajanya harus mempunyai kecerdasan yang sangat bagus. Bagaimana di negara monarki yang dimana rakyatnya itu tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Ya memang tidak dilibatkan. Idealnya karena rakyatnya itu masih banyak yang pikirkan cari ikan di laut, pikirkan berkebun, ya. Ngapain kita mau libatkan mereka dia pemerintah? Ngapain mereka kita mau ajar tentang politik? Gitu? Demokrasi kan mengajari rakyat untuk berpolitik supaya mereka melek dengan politik itu sendiri. Gitu. Makanya mereka dilibatkan dalam pemilihan. Kalian dilibatkan dalam pemilihan gitu. Dalam demokrasi. Tetapi dalam monarki, rakyat tidak dilibatkan dalam pemilihan gitu. Tidak dilibatkan. Hanya dilibatkan dalam doa. Berdoalah semoga pemimpin kita ini selamat menjalankan tugasnya dengan baik. Tetapi kita tidak mempunyai hak untuk memilih dalam monarki. Tetapi dalam demokrasi, rakyat itu mempunyai hak untuk memilih. Rakyat berhak untuk menjatuhkan. Punya hak. Bagaimana cara menjatuhkannya? Lewat namanya lembaga perwakilan, yaitu DPR. Rakyat bersuara di lembaga perwakilannya DPR. Kemudian DPR mengadakan rapat secara internal. Apakah betul harus ada pemakzulan? Pemakzulan itu adalah pemecatan terhadap kepala daerah gitu. Ada banyak kepala daerah yang dipecat karena adanya penyimpangan yang dilakukan oleh dia gitu. Karena rakyatnya demo dia gitu, anggota dewan di DPR. Salah satunya waktu itu terjadi di Bupati Garut kalau tidak salah. Bupati Garut namanya Aceng Fikri gitu. Dia ada istrinya, istri muda gitu. Ya umurnya kurang lebih seperti Anda. Ya. Itu istri mudanya. Diceraikan lewat BBM dulu. Tak, saya ceraikan Anda, tak. Akhirnya itu viral di mana-mana, pernyataan menceraikan istrinya lewat BBM dengan sangat mudanya, maka dibaca oleh masyarakatnya, mereka menjadi marah gitu. Ya, bahwa tidak boleh ada pemimpin yang seperti ini. Meskipun dia adalah seorang kepala daerah, tapi dia harus mempunyai nilai kemanusiaan, memanusiakan manusia. Tidak boleh melihat perempuan itu meskipun Anda kesal, jangan Anda memperlakukan istrimu seperti itu. Maka dia didemo habis-habisan. Ya, ujungnya hasilnya ya ada pemakzulan, dipecat dari kekuasaannya. Itulah the power of people gitu ya. Kekuatan dari rakyat ya.
Sekarang rakyat itu, suara rakyat sudah masuk dalam media sosial. Nah, suara rakyat itu sudah masuk dalam media sosial. Ya. Hari ini ya siapapun yang jadi penguasa ya, lakukan kejahatan dalam hitungan detik itu sudah tersebar informasinya ke seluruh penjuru dunia. Dalam detik, hari ini misalnya ada pada jam 8 tadi ada penangkapan seorang bupati di daerah A. Sebelum jam 9 itu sudah viral di mana-mana. Itu bahwa ternyata media sosial ini mempunyai peranan penting dalam mewujudkan demokrasi itu sendiri. Karena suara rakyat itu mudah tersebar, mudah didengar. Baru-baru ini ada kejadian di Kota Bau-Bau. Sebenarnya sudah banyak sih kejadiannya sih. Ada satu orang warga Kota Bau-Bau men-tag wali kota Pamuniansi gitu. Kalau tidak salah masalah air waktu itu, kalau tidak salah. Dia berkeluh kesah dengan masalah air, kemudian di media sosialnya, di Facebooknya, dia tag itu Pak Muniansi gitu. Mungkin dia baca Pak Wali Kota dan dia melakukan secepatnya melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah keluhan dari warganya gitu. Jadi tidak perlu lagi kita ke anggota dewan gitu, ke lembaga DPR. Cukup memanfaatkan media sosial kemudian tag pejabatnya, tandai pejabatnya. Pak, saya dapatkan oknumnya Bapak tidak melayani kami dengan baik pada waktu saya mengurus KTP. Hari ini saya urus Pak, nanti 7 hari baru selesai. Ini sudah adil tidak Pak? Menurut kami ini tidak adil. Masa kok hanya pengurus KTP kami bayar sekian Pak? Gitu Pak. Sudah. Tag, coba Pak perhatikan Pak Munianse Pak. Gitu. Tag dia, tandai dia supaya dia baca. Gitu. Tidak perlu kita beramai-ramai pergi demo di anggota dewan gitu. Itu cara klasik. Ya. Kalau cara sekarang itu tag dia. Kalau Anda tidak merealisasikan apa yang menjadi tuntutan kami, maka kami akan viralkan ini barang. Boy. Ancamannya lewat media sosial begitu. Tetapi ancaman bukan ancaman kejahatan kan? Ancaman untuk mempercepat proses menjawab tuntutan dari masyarakat gitu. Jadi mahasiswa berarti harus pintar dalam literasi gitu. Kalau Anda tidak pintar membaca, menulis, ya literasinya tidak bagus, ya maka ya seperti itu, seperti anak-anak adik-adik mahasiswa yang pergi demo pakai megafon, bayar sound system itu kurang lebih 1 juta sekarang bayar. Ya, belum lagi gerakan massa. Gerakan massa, ya kalau misalnya 10 orang, berapa bayarnya? Ya kurang lebih 2 juta siapkan. Itu pun belum tentu didengarkan oleh wali kota. Mungkin wali kota pada saat pergi di kantor wali kota, dia pergi ke Surabaya gitu. Habis lagi uang 2 juta gitu. Lebih baik Anda buat organisasi mahasiswa, ada permasalahan, tag dia. Tag bupatinya, tag wali kotanya gitu. Kan ada media sosialnya. Gitu. Jadi tidak perlu pergi di dewan itu. Dewan sudah pura-pura juga. Oh iya kami akan tampung aspirasinya kalian. Setelah selesai demo sudah goodbye kalian. Maka manfaatkan media sosial ini sebagai sarana untuk berdemokrasi. Makanya disebut media sosial. Kenapa media sosial? Media, ada kata media, ada sosial. Berarti alat yang digunakan untuk kepentingan sosial. Itu alat yang digunakan oleh kepentingan sosial atau alat yang digunakan oleh masyarakat banyak. Gitu. Sekarang kalau kita kampanyekan tentang kampus umum butuh, ya pakai saja the power of media sosial gitu. Kan gitu. Jadi boleh jadi demokrasi ini sudah merupakan tanda-tanda zaman karena kita sudah masuk di era industri 4.0.
Kita sudah masuk di industri internet gitu, industri dunia maya gitu, di mana suara masyarakat itu tidak lagi terwakilkan. Cukup menggunakan media sosial, Anda sudah didengarkan suara Anda. Tetapi syaratnya melek literasi, selalu membaca dan pintar dalam membuat menyusun kalimat dengan bagus. Kalau Anda tidak pintar menyusun kalimat dengan bagus, ya minimal tidak Anda buat video kemudian Anda viralkan gitu. Inilah yang disebut dengan tanda-tanda zaman dari demokrasi yang disesuaikan dengan kondisi zaman. Ya mungkin kalau kita di negara monarki, kalau kita masih menganut sistem monarki, kemudian ada media sosial, boleh jadi media sosial itu akan ditutup oleh penguasa. Apa gunanya gitu? Tapi karena kita hampir semua media sosial mungkin kita pakai, maka suara rakyat itu bisa disuarakan lewat media sosial. Gitu. Ada yang mau bertanya, silakan. Menurut Joseph Alois Schumpeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Ya, kurang lebih seperti pemilihan umum lah ya. Bagaimana seorang calon A, calon B berkompetisi untuk mendapatkan simpati masyarakat. Maka demokrasi itulah bagaimana berkompetisi. Tapi kompetisinya harus sehat. Gitu. Sehatnya seperti apa? Sehatnya harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati. Seperti apa Pak? Ya kurang lebih realisasinya undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, ya, dan undang-undang yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pemilihan calon pemimpin kita, ya. Ya kurang lebih seperti demokrasi itu adalah perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik, di mana individu-individu memperoleh kekuasaan. Anda memperoleh kekuasaan, tetapi lewat namanya kompetisi untuk mendapatkan suara rakyat. Ya. Sedangkan menurut Profesor Afan Ghaffar, memaknai demokrasi ada dua bentuk. Ada demokrasi normatif, ada demokrasi empirik. Demokrasi normatif itu adalah demokrasi ideal, di mana demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Seperti apa demokrasi ideal? Tadi saya sudah katakan, demokrasi yang ideal itu adalah di mana rakyat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Berarti prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang baik itu adalah melibatkan rakyat dan rakyatnya harus cerdas. Kalau rakyatnya tidak cerdas, tidak akan melahirkan satu keputusan yang baik dan benar. Ya. Sedangkan secara empirik, demokrasi adalah perwujudan pada dunia politik praktis. Demokrasi itu diwujudkan dalam dunia politik praktis. Ya, misalnya anggota dewan kalau sidang paripurna, dia libatkan rakyat lah, ya. Dalam proses pembuatan peraturan daerah libatkan rakyat, ya. Atau tadi seperti musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa kelurahan, ya, libatkan rakyat dalam tataran prakteknya, ya. Jadi demokrasi ada tataran ideal, ada tataran praktek. Bagaimana ini tataran ideal dan praktek ini bisa menyatu satu sama lain? Nah, ini yang menjadi tugas kita sejadi.
Makanya dasen dan dasolen, harapan dan kenyataan itu belum mendapatkan titik temu yang utuh gitu. Satu sisi kita berharap rakyat itu dilibatkan loh gitu ya dalam pengambilan keputusan. Tapi dalam praktiknya tidak Pak, ya tidak ya. Karena kalian banyak membangkang sih gitu. Karena bagaimana mau dilibatkan kalau sudah rapat kalian banyak bicara gitu. Ya para penguasa pemerintah tidak nyaman gitu. Kalau ada mahasiswa, segolongan mahasiswa misalnya ya, dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Kalau orang bilang terlalu banyak bacot kalian itu. Tapi kan demokrasi yang itu idealnya gitu. Tapi prakteknya banyak orang yang ya kita libatkan yang dekat-dekat aja lah, yang kalau bisa yang manut-manut aja begitu. Oh iya, setuju Pak, setuju gitu. Dan ada yang protes ini. Kalau ada yang protes ini dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam sidangnya kita ini gitu ya. Kalau bisa yang manut-manut aja supaya cepat sidangnya gitu. Kita lapar juga ini. Oh ya oke lah gitu. Ya, jadi dilibatkan secara simbolisasi saja gitu. Yang penting ada tanda tangan berita acara, tak ini. Dilibatkan, buktinya kami libatkan tanda tangan berita acara. Padahal hanya manut-manut saja. Oh ya betul. Demokrasi. Ya, seperti itulah demokrasi ya. Masih ada waktu ya. Masih berapa menit? 8 menit? 8 menit. Oke, kita masuk ke hak asasi manusia HAM ya. Hak asasi manusia berasal dari 3 kata hak, ada asasi, ada manusia ya. Hak itu berasal dari bahasa Arab, hak itu. Yang secara etimologi mempunyai beberapa makna, antara lain dalam Quran surat Yasin ayat 7, hak itu diartikan sebagai kepastian gitu. Nah, seperti dalam firman Al-Quran surat Yasin ayat 7, laqad fatal qawlu alal aktsarihim fahum la yu'minun. Dan sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Kata pasti, kata hak yang dimaksudkan dalam surat Yasin ayat 7 ini adalah sesuatu yang pasti. Hak itu adalah sesuatu yang pasti yang akan terjadi. Ya. Kalau kita mau ingin bercita-cita mau jadi kepala daerah, belum tentu, belum pasti. Mau jadi presiden lebih-lebih, ya kepala daerah saja belum pasti ya. Kepala desa saja belum ada dipilih gitu. Tetapi kalau Anda calon mati ya sudah pasti itu. Setiap manusia pasti akan mati, pasti gitu. Ya. Saya pasti akan menjadi bupati. Ya pasti yang probabilitasnya, kemungkinannya besar. Tetapi saya pasti mati ya. Itu sudah 1000% pasti mati. Jadi hak di sini yang diartikan adalah pasti, yang tidak diragukan lagi. Pasti terjadi. Bukan pasti saya pasti menjadi orang sukses, belum tentu. Kemudian makna yang kedua adalah hak itu adalah kebenaran, ada kepastian, ada kebenaran. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 147 di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dan kebenaran itu berasal dari Tuhanmu dan tidak akan pernah ada keraguan gitu. Okay. The truth is from your Lord, so never be among the doubters. Kebenaran itu dari Tuhan gitu. Kalau kebenaran dari Tuhan itu kebenaran apa itu Pak? Kebenaran kan banyak Pak. Dalam ilmu filsafat itu ada kebenaran korespondensi, ada kebenaran mutlak, ada kebenaran relatif, ada kebenaran formil, ada kebenaran non formil atau material namanya. Kebenaran itu banyak Pak. Ya kebenaran yang ada dalam Tuhan itu adalah kebenaran yang pasti terjadi. Itu adalah kebenaran mutlak terjadi. Tidak bisa lagi terbantahkan. Ya. Kalau kebenarannya itu dari Tuhan itu sendiri.
Berarti kita bisa katakan bahwa kitab itu adalah sebuah kebenaran. Tetapi Pak, kalau kita lihat di kitabnya agama ini Pak masih diperdebatkan, itu Anda. Karena Anda bukan agamanya dia gitu. Betul tidak? Misalnya Anda mengkoreksi Bible gitu. Bible ini isinya kontradiksi di dalamnya. Ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, ada yang Yesus itu hamba, Yesus itu manusia biasa. Kontradiksi Pak gitu. Ya bagi Anda gitu, bagi orang Kristen tak kontradiksi gitu. Karena itu adalah masalah keyakinan. Kebenaran dari Tuhan itu adalah masalah keyakinan. Kan begitu. Karena kebenaran Tuhan itu jangan Anda kecilkan kebenaran Tuhan itu. Masa Anda ukur kebenaran Tuhan dengan logika Anda gitu. Otaknya Anda kecil, diri Anda sendiri saja seperti kuman, apalagi otaknya kita gitu. Di mata Tuhan ini kita semacam virus gitu. Makhluk yang kecil, kalau diinjak satu kali mati gitu. Masa kebenaran Tuhan itu Anda bandingkan dengan logika Anda gitu. Otaknya Anda sebesar apa? Sebesar gunung gitu. Tidak bisa. Makanya di situ ada ranah kepercayaan, ada ranah keyakinan. Gitu. Di mana letaknya iman di situ? Ada letaknya iman, ada letaknya logika. Tetapi dalam kitab suci, logika itu adalah dalil akli, itu adalah paling terendah. Jadi orang yang berfilsafat mencari kebenaran dengan logikanya itu adalah orang yang rendah gitu. Dalam agama. Siapa yang tinggi derajatnya itu adalah orang yang menjalankan perintah agama dengan keimanannya. Makanya dikatakan sami'na wa ta'ana. Saya dengarkan, maka saya lakukan. Apa yang dikatakan oleh Rasul, itulah yang saya lakukan. Tidak ada bantah-bantahan gitu. Kalau Rasul sudah katakan, hai engkau laksanakan sholat 5 waktu. Apakah ada seorang sahabat mengatakan, kami tidak mau melaksanakan dulu ya Rasul. Kami mau tahu dulu kenapa 5, kenapa tidak 6, kenapa tidak 7, kenapa bukan 1. Karena dia sudah gunakan logikanya, dia tidak menggunakan sami'na wa ta'na. Saya dengarkan maka saya lakukan. Kan gitu. Berarti orang-orang yang menggunakan logika, hati-hati. Itu teman-teman yang ya kebanyakan sih ikut-ikut kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian filsafat gitu ya. Saya berapa kali saya selalu selalu ingatkan adik-adik mahasiswa yang ikut-ikut kajian ya. Saya tidak melarang, tapi hati-hati. Jangan sampai logika Anda berbenturan dengan perintah agama, bahaya kamu. Kalau logika Anda berbenturan dengan kepentingan agama, bisa jadi kafir, bisa jadi murtad. Gitu. Lihat. Atau Anda sedang menyamakan antara Tuhan dengan makhluk. Anda melogikan Tuhan itu bagaimana gitu. Tuhan itu kakinya seperti apa ya? Anda bisa murtad dari sini. Karena kalau Anda misalnya Anda melihat Tuhan itu adalah maha melihat ya, atau maha mengetahui, berarti Anda terbayang Tuhan itu punya mata. Mata itu seperti apa gitu. Anda akan terbayang mata itu seperti yang Anda lihat di alam semesta ini. Kalau Anda lihat matanya dia, mungkin matanya Tuhan seperti itu. Maka itu namanya menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Maka itu bisa murtad kita. Tuhan itu punya tangan. Tangannya Tuhan ini seperti apa? Tidak tahu. Intinya tidak tahu. Tapi kita yakin bahwa Tuhan itu punya tangan. Tangan itu bisa diartikan punya kekuasaan. Jadi jangan pernah memikirkan tentang kebenaran
atau membanding-bandingkan kebenaran ilmiah dengan kebenaran Tuhan itu. Karena kebenaran Tuhan itu adalah kebenaran yang hak, yang tak terbantahkan. Ya, kalau dalam tataran kebenaran itu adalah ada hakul yakin, ada ainul yakin gitu. Hakul yakin dan ainul yakin. Itu menurut Profesor Quraisyhab itu. Hakul yakin itu adalah ya kebenaran, keyakinan yang sebenar-benarnya. Sedangkan ainul yakin adalah keyakinan yang bisa ya benar tapi bisa dibantah gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Secara terminologi, hak mempunyai dua pengertian. Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antara manusia baik berkaitan dengan perorangan maupun harta benda gitu ya. Jadi hak itu bisa berhubungan dengan saya dengan Anda. Misalnya saya dengan istri saya. Tetapi juga berhubungan dengan harta gono gini misalnya gitu ya. Istrinya haknya apa? Suaminya haknya apa gitu. Ya, bisa juga berhubungan dengan anaknya gitu. Anaknya dapatnya berapa gitu. Itu berhubungan gitu. Hak berhubungan dengan manusia dan harta benda gitu ya. Kemudian hak itu merupakan kewenangan atau kekuasaan atas suatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang dengan orang lain gitu. Ya. Contohnya kita mempunyai uang misalnya. Gaji. Ada uang. Ternyata di dalam gaji kita itu ada hak orang lain yang harus dibayarkan. Makanya ada sedekah. Sedekah itu membersihkan harta kita. Tidak semua uang yang kita miliki itu adalah milik kita. Ada hak orang lain. Makanya kita mempunyai kewajiban untuk berinfak, sedekah, zakat mal, zakat fitrah. Itu adalah gunanya untuk membersihkan harta kita. Karena di dalam hak kita ada hak orang lain yang harus diberikan. Jangan Anda katakan bahwa oh ini uang saya, hasil keringat saya gitu. Ngapain saya mau berbagi sama orang miskin gitu? Siapa suruh mereka tidak kerja keras? Siapa suruh mereka malas? Siapa suruh mereka terlahir dari keluarga miskin gitu? Nah, ingat, Anda tidak mempunyai hak di situ. Berbicara sih. Anda hanya mempunyai kewajiban untuk membantu mereka. Kalau Anda tidak membantu mereka, maka ya jangan berkata kasar. Maka hadis mengatakan bahwa berkatalah baiklah atau diam. Kalau Anda tidak berkata baik, lebih baik diam. Itu hadis. Berkata baik atau diam. Kalau Anda mau ingin berkata baik. Tapi kalau Anda tidak bisa berkata baik, diam saja. Karena diam itu emas. Orang bijak mengatakan seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Menurut Profesor Mahfud MD, HAM merupakan hak yang melekat pada martabat setiap manusia dan hak tersebut sudah dibawa pada saat dia dilahirkan di dunia dan pada hakikatnya hak tersebut memiliki sifat kodrati. Jadi HAM itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan, yang dibawa sejak lahir sampai dia meninggal, dan itu adalah fitrah manusia. Fitrah yang dibawa, fitrah itu adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, namanya fitrah. Ada laki-laki yang merubah dirinya menjadi perempuan, itu sudah melanggar hak asasi manusia. Karena Tuhan sudah menciptakan dirinya menjadi laki-laki, kemudian dia ubah, namanya tidak syukur nikmat. Ada orang yang sudah mendapatkan kedudukan,
gaji yang mapan, tetapi masih mengambil hak orang lain, itu namanya tidak syukur nikmat. Ya. Oleh karena itu, HAM ini menjadi kajian dasar untuk kita